Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar tematika tokoh dan penemuan subtema 1 pembelajaran yang keempat. Ayo anak-anak siapkan bukunya, kita belajar bersama. Anak-anak ibu, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks eksplanasi berikut. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan, anak-anak? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, teks yang baru kita baca ini merupakan contoh dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang carilah informasi pada teks eksplanasi ini, kemudian tulislah informasi tersebut ke dalam grafik berikut. Di paragraf pertama itu topik masalah berisi tentang apa yang dibahas pada teks yang baru kita baca. Di paragraf kedua merupakan deret penjelas siapakah Thomas Alva Edison. Kemudian di paragraf ketiga itu merupakan deret penjelas juga bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijarnya. Sedangkan di paragraf keempat merupakan kesimpulan ataupun pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Apa yang dapat kita simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah yang kalian lakukan ketika kalian gagal? Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 sampai pukul 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah anak-anak, apakah hak yang didapat Siti dan adiknya? Hak mereka sama, yaitu mendapatkan penerangan ketika belajar. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab anak-anak?
Ya, tentu saja Siti sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Terlihat dari Siti yang selalu menjaga lampu belajarnya dengan baik. Dan apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum ya anak-anak, adik Siti belum menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena dia tidak merawat lampu belajar yang diberikan ayah. Akibatnya lampu belajar adik Siti rusak. Nah anak-anak, kita harus bertanggung jawab terhadap barang yang kita dapat dari orang tua kita agar barangnya dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka yang lama. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anak, mari kita belajar bertanggung jawab terhadap hak yang kita dapat dari orang tua kita ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.